Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with me, Sir Ichal. Yeah, we are going to learn about English literacy grade 12 with me, Sir Ichal from Smart School. Well, my smart students, before I continue my explanation today, please sit down nicely and listen carefully what I'm going to explain to you. Say my hello to all teachers beside you to help me controlling you in the class. Selamat pagi, and then para ibu guru dan bapak guru, teman-teman saya yang ada di sekolah. How are you up to this morning? Semoga baik-baik aja ya, sehat terus. Bersama-sama kita membuat generasi kita di Indonesia semakin our young generation will be better in the future. Okay, my smart students, today we are going to learn about the English literacy. Kenapa kita akan belajar English literasi ini? Karena literasi bahasa Inggris itu sangat berhubungan dengan tes skolastik yang akan anak-anakku sekalian lakukan setelah selesai belajar di bangku sekolah SMA, dan kita akan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. So, first of all, you have to know what is literasi. Anak-anakku sekalian harus tahu dong apa sih itu literasi, kenapa kita belajar literasi. And then, literasi, here, what is literacy, sir? What is the literacy? Jadi literasi itu adalah the ability to decode and to produce a text to make a meaning. Literacy is both a science and skill. It is a mechanism of reading and writing. It provides the structure and the pattern, the engineering that enable literature to exist. So, jadi bertanya apa itu yang harus kita pelajari literasi? Literasi adalah kemampuan untuk memecahkan kode daripada teks tersebut. Jadi, bagaimana cara kita menjawab teks tersebut, bagaimana cara melihat procedure of making the text, the meaning of the text. Jadi dalam soal-soal literasi itu, biasanya literasi itu dalam bentuk soalnya berbentuk sains atau skills dan mekanisme dalam penulisan dan bacaan teks tersebut. Okay, my smart students, now let's see. Dalam soal UTBK yang akan Anda hadapi nanti nak di SNPMB nanti, di soal khususnya literasi bahasa Inggris itu ada 12 tipe pertanyaan yang umumnya muncul. Ya, there are 12 commonly questions comes up in literasi English literacy, right? Apa-apa soal tersebut? Yang pertama adalah soal yang membahas tentang topic of the text. So, this is talking about topic of the text. It means like
you are going to understand about the topic of the text. Trik untuk menjawab soal ini yaitu kita menggunakan sistem skimming, membaca dengan cepat. Read the first paragraph, whole paragraph at the first paragraph, and then after that you read the first line, the first sentences in every paragraph, so we can find out the topic of the paragraph. Menjawab soal ini butuh keahlian atau strategi skimming aja sudah bisa, guys ya. Jadi setelah kita mengetahui topik paragraf itu, yang kedua yaitu main idea. Main idea adalah itu biasanya berbeda dengan topik ya. Topik itu bisa berupa menjadi title, tapi main idea dari setiap bacaan itu bisa ada juga main idea pada paragraf pertama, ada main idea pada paragraf kedua, dan sampai pada paragraf terakhir. Perbedaan antara the difference between topic and main idea means like is, kalau main topik itu dia umumnya berbentuk frase dan main idea dia berbentuk complete sentences. Itu perbedaan mendasar. Topic of the text and main idea sudah di-explain pada pertemuan berikutnya. Anak-anakku sekalian yang belum sempat menonton pembahasan tentang topik atau main idea bisa dinonton ulang ya. Di e-andalan itu sudah tayang ya. Dan yang selanjutnya ketiga adalah tone. Tone itu adalah attitude of the writer atau attitude of the author. Di sini kadang menanyakan bagaimana pandangan author tentang teks yang dia buat tersebut. Oke. Ini juga sudah di-explain, dan anak-anakku sekalian, anak smart student yang mau menonton videonya bisa dilihat ya di e-andalan. Oke, nonton di lainnya bisa sayang ya. And then yang keempat itu ada namanya purpose of the text. Jadi apa tujuan daripada penulis itu? The purpose of the text. Talking about the purpose of the text inilah yang materi yang akan saya bahas. So, we are in the 4 types of commonly question come up in the UTBK and SNPB MB. Oke. My smart student, yang kelima adalah specific information. So we are going to find out what is the specific information on the text. Cara mengetahui specific information ini nanti kita menggunakan trik scanning. I will teach you later about this one. And then the 6 types question which is commonly coming in the soal UTBK atau SNPMB adalah menanyakan tentang identify the relationship between paragraph and another paragraph. Jadi dari sini sudah ada 6 yang bisa kita lihat bahwa itulah soal-soal jenis tipe-tipe pertanyaan yang biasanya muncul di UTBK. Jadi so you have your own preparation how to handle this typical kind of questions, right, my guys, my beloved smart students. Oke, yang ketujuh, the 7th one is a paragraph prediction. Ada yang namanya paragraph prediction, bagaimana kita memprediksi paragraf yang akan muncul pada selanjutnya. And then bagian ke-8 adalah invering ya. Dan kemudian summarizing ada pada urutan ke-9, and then after summarizing di sini ada juga namanya restatement. Ini juga punya trik-trik khusus bagaimana kita menjawab maksud daripada restatement pada soal-soal tersebut ya. And then ke-11 adalah sinonim atau persamaan kata, kadang sinonim or antonim. Itu juga triknya ini, you need to find out the keyword and you have to have more vocabulary in understanding about this one. Well, and the last one, typical question yang umumnya muncul adalah reference ya. Reference itu di sini kita membutuhkan personal pronoun, penguasaan personal pronoun yang banyak untuk menguasai bagaimana menjawab soal yang tujuannya ke reference itu. Well guys, anak-anakku sekalian, my smart student from all over Sulawesi, inilah ke-12 tipe pertanyaan yang sering muncul di ujian nasional atau UTBK dan SNPMB.
So what I'm going to teach you today, what we are going to learn about today, yeah, we are going to talk about the purpose. Yeah, everybody has a purpose in making something. Begitupun dengan penulis, setiap orang pasti punya purpose atau tujuan ya. Tujuan penulis itu menginformasikan apa menulis ini, apa tujuannya. Tujuan anak-anakku semua ke sekolah, apa? Untuk belajar. So you have your own purpose, you have your own attention. Tujuan Anda untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi universitas, ada yang namanya purpose. So what is purpose, my baby? A purpose is an other's purpose is reflected to the way he writes about the topic. The way. Cara. I like the way. I like the way you are. Saya menyukai caramu apa adanya. Di sini kita harus melihat the way the writer about the topic. Caranya menulis cerita tersebut, caranya mengembangkan topik. For example, if his purpose, sebagai contoh, jika tujuannya, his purpose is to amuse atau to make a jokes, to amuse the readers, of course, the writer will use jokes or anecdote in his writing. Kalau tujuannya itu ya, untuk, or if the writer his purpose is to give us entertainment, of course the writer will use narrative or recount to entertain us with the story. And then the clues to another author's purpose may be found in the titles, preference, and the author's background. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa purpose-nya itu bisa kita temukan daripada titles-nya. Cara menemukan titles-nya itu dengan mengetahui topik, what the topic of the text yang itu sudah jelaskan sebelumnya. Jadi itu very nice. Ya, we learn step by step. Pertama mengetahui topiknya, main idea, the tone, dan kemudian ini masuk purpose. Ya, oke, my smart students, let's see. An outer purpose is his reason for or intent in writing. Ada namanya reason or intent. Intent itu sama dengan niatnya ya. Niatnya menulis bagaimana, alasannya menulis. What is your reason write this story and what is your intention, itulah yang masuk kepada purpose. And other purpose maybe, ya maybe, ini ada 4, ada beberapa. To amuse the readers, to persuade the reader, to inform the reader, or to satirize a condition. Satirize, menyinggung ya. Menyindir. Ada namanya sentilan-sentilan. Ada biasa jenis teks yang memberikan sindiran-sindiran halus. Ya, to satirize a condition. Jadi there are 4 purpose mainly common ya secara umum itu to amuse, to persuade, to inform, and then or to satirize a condition. So, let's see. Ada ya, ini yang kembali saya jelaskan kembali yang keempat, inti daripada tujuan penulis itu. And other writes with one of 4 general purpose in mind. Salah satu tujuan utama yang ada di kepalanya itu pada saat kita menulis yaitu apa yang harus saya lakukan ini. Yang pertama to give ya. Di sini to convince, meyakinkan, to amuse, to convince the readers to believe an idea or to take a course of action. Jenis teks seperti ini biasanya the authors use persuasive writing. Jadi persuasive writing itu to convince you, to really understand, to make your feeling that oh, this story really convinced me to do something like this. Itu biasa satu purpose-nya dari penulis. Yang kedua, to inform or to teach the reader. Kalau untuk menginformasikan berita-berita ini yang paling sering sekali banyak muncul di soal-soal itu teks eksposisi atau the writer use expository writing. Jadi tulisan eksposisi to give us information about
something, itu tujuannya itu apa yang kita gambarkan di situ. What the writer describe there itu just want to give us information. Well, and then to relate a story or to recount event, and other uses a narrative writing. Jadi kalau kita mau menghibur, to entertain or give you a story that you really enjoy reading it, sometimes the writer using narrative writing or recount. Recount itu biasanya yang zaman now saat ini para kreator-kreator itu intentionnya untuk menulis recount itu it's not only by writing but also in a video. Day in my life bla bla bla. That's recount, merecount kembali. Itu satu intention juga. Apa intention kita melakukan itu? To entertain everybody. Itu adalah tujuannya daripada purpose menulis dan membuat itu semuanya, menulis teks, membuat video di situ intentionnya sudah ada. Ya, recount teks menceritakan kembali yang telah terjadi dengan kondisi-kondisi yang membuat orang terhibur dengan cerita kita. Okay, and then the last one, the writer if the writer want to tell something, what is something looks like, what is something sounds like, and what is something feels like, of course the author will use descriptive writing in completing their writing. Jadi descriptive writing itu untuk menggambarkan. Nah, inilah inti 4 tujuan utama yang biasanya ada dalam pikiran para penulis, bahwa tujuan saya menulis ini untuk memberikan informasi, to persuade the readers, to give the readers entertainment, to give the readers information, atau to show somebody how it looks like, how it sounds like, how it feels like. Itu yang biasanya muncul dalam penulisan teks, ya. Paham di sini anak-anakku sekalian? Jadi ini ada beberapa contoh soal yang umumnya muncul pada saat soal-soal yang menanyakan tentang purpose atau intention daripada penulis tersebut. Contoh soalnya seperti, what is the author's purpose in writing text? Apa tujuan penulis, maksud daripada penulis itu menulis teks tersebut? Atau pertanyaan selanjutnya, what is the motive of the writer to write the text? Motifnya apa tuh? Dia nulis tentang teks itu, apa sih motifnya? Pasti ada motif yang terselubung di dalam penulisan tersebut. Apakah to inform us, to persuade us, to amuse us, atau to give us descriptions. Ya, itu semuanya ada motif di balik penulisan tersebut. And then selain itu ada with the second sentence in the first paragraph, the writer intends to. Intends sama maknanya dengan purpose. Intends itu ya. Purpose sama, ya ini purpose. Tujuannya, dan the writer intent, niatnya. Selalu dari kata intention. Nah, niatnya itu untuk apa itu kita menulis ini? Untuk memberikan gambaran apa kepada para pembaca di situ. Situ bisa sekali kita melihat intentionnya, dari mengetahui topiknya dulu, kemudian melihat what the writer try to explain to us, apa yang penulis coba untuk jabarkan kepada kita, untuk kita tahu, to know, to understand about what he writes, ya, apa yang dia tulis. Oke, anak-anakku sekalian, anak smart student, sampai sini Anda paham? Kalau sudah paham, kita akan masuk melihat yang mana contoh-contoh yang dalam satu bacaan itu yang mengetahui bagaimana cara kita mengetahui, oh purpose-nya itu ada pada kalimat ini, purpose-nya itu ada di sini. Ya? Oke, anak-anakku sekalian, my smart students, let's see, I'll show you one paragraph here. Paragraf pertama yang saya jelaskan di sini, kita lihat pada paragraf ini. We all know that mobile phones, cell phones, handphones, whatever we want to call them,
Jadi di sini it's really clear dijelaskan bahwa ada nama ini mobile phone, handphone, whatever you want to call them, apapun yang kita sebut dengan kata-kata itu semua, panggilan daripada handphone, cellphone dan yang lainnya, kalimat intinya di situ whatever we want to call them and are changing our lives. Dia sudah mengubah kehidupan kita. Oke. And then the next sentence is ada kalimat yang muncul. The mobile phone has indeed changed the way we behave. Jadi di sini jelas sekali mengatakan the mobile phone has indeed changed the way we behave. Telepon itu betul-betul merubah tingkah laku kita, cara kita bertingkah laku. Ya, di sini dijelaskan. Ini sudah jelas pada paragraf pertama sudah 2 main point yang kita lihat. Yang pertama di situ kita katakan bahwa the mobile phone are change our lives. The mobile phone has indeed change the way we behave. Cara kita bertingkah laku. Diikuti dengan bukti-bukti yang disebutkan di sini bagaimana mobile phone change the human's life, change the human's behavior. So this is very clear here. And then let's see another paragraph. And even if we remember to bring it, we are still not happy. Konsekuensi bagaimana the telephone or mobile phone change your life itu nampak juga di pada paragraf ini. Meskipun kita sudah membawanya, kadang masih ada kata ini anxiety, anxious, ada kekhawatiran. Kenapa belum bunyi? Seolah-olah kita ini really depend on the mobile phone. Tergantung sekali sama handphone itu, tergantung sekali kita. Our life is only for the handphone, right? Jadi 2 paragraf ini sudah bisa kita imagine. Kira-kira tujuan penulis apa ya memberikan kita tulisan seperti ini? Coba kita lihat pada paragraf selanjutnya. Okay. And the next paragraph, then there is a fact that mobile are not only engulfing the users. Ada kata engulfing the users. Not only engulfing the users, tidak hanya memperbudak para pemakainya. They are trampling the rights of everyone else. Ya. Jadi di sini seakan-akan kita kayak diperbudak. And then the increasing use of mobile phones has led to decline in the countries and considerate behavior. Still talking about behavior. Jadi bagaimana ini telepon mengubah tingkah laku kita. The increasing use of mobile phone has led to a decline in courtesy and considerate behavior. Dan pada paragraf selanjutnya di sini juga menjelaskan bahwa the bottom line here is that we are more than a little bit out of control. Penggunaannya itu little bit out of control. Mobile phones are great, but if we allow them to dominate our life to this extent, interrupting conversation with those who around us, to take a call, staring at the phone, our rather than reacting. Jadi banyak tingkah laku yang aneh. Misalnya we talk to other people, kita semua staring at our phone, na janji, na look at, baik-baik semua handphonenya without paying attention to others. Jadi ini betul-betul banyak yang merubah. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, tujuannya apa sih ini, membahas apa ini? Penulis ini menjelaskan bagaimana cellphone itu. Semua dibahas tentang perilaku-perilaku kita setelah kita terkontaminasi dengan cellphone, handphone. Apapun yang kita pakai untuk menyebutnya, telepon, handphone, cellphone, apa, pompong, itu tetap change our behavior. So, the question yang muncul itu, jika pertanyaannya seperti ini, mungkin mudah sekali mungkin bisa tebak di sini. The main purpose of the writer is to inform the readers about. Jadi tujuan utamanya penulis itu mau menginformasikan kepada pembaca tentang apa kira-kira. Sudah ada yang bisa menebak? Pikirkan jawabannya, kita lihat. Yang mau menjawab silahkan masukkan di kolom chat jawabannya ya.
Yang pertama, the popularity of communication technology. The second one, the effect of cell phones on the behavior of users, and then the various kinds of handphones available in the market, and then the advantages of using cell phones in many Asian countries, and the last one, the percentage of cell phones users in Asia. Silahkan my smart student, type it up, klik. Oke. SMA 5 Sinjai present. Iya, hadir sayang, diterima sayang. Blur ki Pak Iko dong. Nggak pernah blur. Tapi clear wajahnya Serical ya. Oke, ada yang jawab B berapa Pak? SMA 11 Bone. Maga tahu sih Jek Bone na clear, na blur. Kita mah deceng nak. Ya, lihat baik-baik sayang. Oke, berapa. Semuanya menjawab bravo, kelas internasional juga bravo. Oh my God, that's a really bravo for you. Ya, you can see jawabannya berapa apa? The effect of cell phones on behaviors of users. I want to clap hands for you all. All the students are absolutely stunning. Kalian semua cerdas guys. Ya, coba lihat penjelasannya. Whatever we want to call them, and they change our life, but it takes good. Yang pertama di sini, they have changed who we are. Ada kalimat yang sangat mendukung di sini bahwa they have changed who we are. Jadi jawaban yang paling tepat, Anda semuanya benar. I love you full. I love you full. You are right. Jawaban yang paling benar adalah the effect of cell phones on the behaviors of users. Kalau kita memilih A, the popularity of communication technology, itu dijelaskan sedikit tapi tidak menyeluruh. Niat penulis bukan sama situ. Ketika kita memilih pilihan jawaban C atau D, di situ tidak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali various kind of handphone yang tersedia di market, tidak ada sama sekali dalam bacaan, dan the advantages of using cell phone in many Asian countries juga tidak ada di dalam bacaan. Kalau masalah persentase penggunaan cell phone di Asia ada, tapi itu bukan niat dari penulis untuk menginformasikan cerita ini ke kita. So ini ada sudah to inform you that, to give you information that the effect of cell phones on behaviors of user. Clap hands for you all. I love you so much. You are very clever, all students. Thank you. Now next kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya sayang. Still there with me? Okay. I like this. I love if the students are really creative like this. And then now let's see. What is this talking about? Oh, let's see. The first paragraph, it is common knowledge that as women get older, pregnancy become a riskier enterprise. Jadi pada bacaan ini dia membahas tentang pregnancy, kehamilan yang beresiko. Kehamilan yang beresiko itu beresiko yang bagaimana? Pertama digambarkan di sini bahwa get older, woman get older, pregnancy become riskier enterprise. Pertama, jadi semakin berumur itu perempuan, risiko kehamilannya sangat tinggi. Oke. And then di situ juga kita bisa lihat a study has confirmed that older mothers are more likely to give birth to a child with autism. Ada satu pembelajaran mengatakan bahwa ibu yang berumur itu relatif cenderung anaknya nanti lahir autis. Jadi sini pertama dia menggambarkan ya. Setelah itu the children with autism and nearly 5 million control children between 1990 to 1999. Jadi sudah ada persentasenya dari tahun 90 sampai 99. The researcher found that the mothers over 40 had 51% high risk of having child with autism than mother 20 to 29.
Jadi orang tua yang umurnya, ibu-ibu ya bukan orang tua, 40 tahun lebih itu persentasenya 50%, 51% lebih tinggi dibanding para ibu-ibu yang sekitar umur 25 dan 29 tahun ini melahirkan. Jadi ada 77% itu risknya di bawah ya. Ya lebih bagus, lebih mudah. Janganlah menunda kehamilan misalnya di sini. Penundaan kehamilan biasanya orang after getting married they don't want to have a baby. Nanti dulu. Nah inilah yang biasa beresiko menurut studi ini. Ya. Okay, let's see. The prevalence of autism spectrum disorders in California in 2007. 2007 was 12 times that from 1987, representing average annual growth 13% according to report of the California Department Development Service. Jadi di sini juga ada sudah menggambarkan ya bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di California itu berapa persen itu ada diceritakan di sini. And then maternal age is also increasing in the USA. Ya kehamilan yang tertunda juga itu kayak sudah tua umurnya baru hamil itu juga terjadi di California. Based on the reported, therefore increase a number of British to women age 40 to 44 between 1982. Jadi di situ ini di Amerika dia perlihatkan, dia menggambarkan juga bahwa di tahun ini dari tahun 1982 sampai 2004 juga ini terjadi di Amerika. Jadi sudah jelas sekali nih di sini. Kira-kira maksudnya ini penulis apa ya? Oke. Kita lihat pertanyaannya muncul kira-kira apa sayang-sayangku semua. And then which of the following best describes the author's purpose in the study? Jadi dari pilihan kata di bawah ini yang mana yang paling menggambarkan author's purpose in the study? Apakah A, to reveal that the cause of autism among children is prevalent, to analyze how delayed pregnancy brings about autism, to make readers aware of the consequence of delayed pregnancy, to refute a common misconception about the cause of autism, and then it to demonstrate that autism is associated with delayed pregnancy. Kira-kira anakku sekalian kalau mau menjawab silahkan. Bisa dimasukkan jawabannya. Apakah to reveal, to analyze, to make the readers aware, to refute common misconception, atau to demonstrate that autism is associated with delayed pregnancy. Ada yang mau menjawab silahkan. Ini membahas masalah dari tadi awal dijelaskan bahwa gambaran umum ya secara umum bahwa itu kehamilan yang umurnya lebih tua itu para ibu-ibu yang umurnya sudah di atas 40 tahun resiko kehamilannya itu sangat berbahaya. Oke, let's see bagaimana caranya. Kita lihat dulu lihat dulu jawaban situ. MIPA International to Everyone apa nomor 1 begini tenjak. Ada Charlie, ada Bravo, ada Eko, iya. Everyone SMA 10 Boni, SMA 7 Gowat, Charlie, ada lagi Eko, SMA 10 Pindrang, Charlie, Eko. Iya, anak-anakku sekalian sudah berpikir sangat bagus ya. Ada beberapa jawaban yang benar dan ada juga yang hampir benar tapi jelas salah. Kita lihat pilihan jawaban yang paling banyak muncul di sini adalah apa? Pilihan jawaban yang paling banyak muncul di sini adalah Charlie dan Eko. So, apakah to reveal the cause ini sudah tidak masuk? Kita hilangkan saja. Dan into analyze itu juga to reveal the common. To make the readers aware of the consequence of delays. Ya, kalau kita memilih ini sayang untuk membuat para pembaca memang di sini sudah ada juga intention menuju ke sana. Kita sadar tentang konsekuensi daripada delay pregnancy. Tapi ini tidak terlalu tepat. Tapi yang paling tepat adalah ini adalah menggambarkan bahwa autisme itu terjadi dikarenakan delay pregnancy. Jadi jawaban yang paling tepat adalah
Selamat yang sudah menjawab tadi ya. To demonstrate that autism is associated, untuk menggambarkan secara umum bahwa penyakit autis yang terjadi sama anak-anak itu berhubungan dengan delay pregnancy. Karena kalau kesadaran yang seperti ini, kalau kita memilih di sini to make the readers aware of the consequence of delay pregnancy, itu juga bisa dikatakan benar, tapi tidak terlalu mewakili purpose daripada penulis tersebut. Karena menjelaskan saja, tapi secara umum di sini mendemonstrasikan karena dari tahun menjelaskan beberapa negara yang mengalami hal tersebut. Ini seperti ini kita lihat penjelasannya anakku sekalian. Pada paragraf pertama situ muncul, dan di sini juga no study confirm the older mother more likely to give birth with the children with autism. Mendemonstrasikan, menggambarkan, di sini juga persentasinya. Ya, resiko dari umur 40 tahun, 44 tahun, dan bagaimana resiko yang di bawah umur 40 tahun kayak 25 sampai 29. Jadi jawabannya Thank you yang sudah menjawab. Yang lain juga tetap berusaha, tapi pilihan C dengan E itu sudah dekat sekali banget loh. Kalian semua cerdas. Pasti di sana juga sudah dibimbing dengan guru-guru yang cerdas dan guru-guru yang hebat. Salam sama Bapak dan Ibu gurunya ya. Pak Ical di sini, Serical atau Papa Os. Oke, next. Kita move lagi. Move to another text, tapi jangan move on dari saya ya. Oke, guys. Ya, sekarang kita berbicara tentang apa sih lagi ini? Hydrogen. Bicara tentang hidrogen. Hydrogen is the most common element in the universe. Jadi sudah dijelaskan bahwa hidrogen itu adalah satu elemen yang sangat umum di universe ini. Hidrogen. Yang jurusan biologi pasti sudah akan tahu ini hidrogen ya. Dan di sini dijelaskan the first to form. It is among the 10 most common element on Earth as well, and one of the most useful for industrial purpose. Jadi di sini dijelaskan lagi. Hidrogen itu sangat umum, elemen yang paling umum di dunia, di bumi kita ini, yang digunakan for industrial purposes. For industrial purposes. Jadi di situ kompon-komponnya, apa yang tergandung dalam karbon itu semuanya masuk hidrogen yang sangat dibutuhkan di era industrialisasi, penggunaannya di industri makanan, industri pakaian, semuanya itu menggunakan hidrogen. Oke, di sini kita lihat ya, the lightest and simplest of element, hidrogen has several properties that make it valuable for many industrial. Jadi di sini juga karena the lightest and the simple, sehingga hidrogen itu sangat berguna untuk industri. Bahas lagi masalah industri. Kira-kira kita sudah bisa imagination. Kita sudah imagine di sini bahwa maksudnya ini penulis kayaknya tentang apa sih? Pada paragraf terakhir lagi, furthermore, hydrogen is one of the coolest regeneration and distinct advantage in the aerospace industry. Still talking about industry. Ada di situ dikatakan bahwa the product petroleum distillers be lighter juga di industri. Industri apa lagi yang digunakan dalam hidrogen? Pada kalimat terakhir di sini, pada kalimat selanjutnya di sini kita melihat hidrogen is as useful for food industry. Hidrogen juga digunakan for food industry to know as hydrogenation. Jadi di situ hidrogen juga digunakan untuk industri makanan. Sebenarnya apa sih maksud lu menceritakan ini penulis? Apa purpose dari penulis ini menceritakan tentang penggunaan industri ini? Bisa kita lihat beberapa yang keyword yang saya underline di sini anak-anakku sekalian. So let's see the question. What is the questions about? Well, let's see. The questions is,
What is the author's main purpose in writing the passage? Kira-kira tujuan utama penulis itu apa sih menulis ini? Itu kan sudah you have get the description. Saya tadi sudah memberikan keyword-keyword yang muncul. Apakah to give examples of how hydrogen and oxygen combine? Ada nggak tadi dalam teks tersebut hidrogen dan oksigen dikombinasikan seperti itu? You find that? Did you? Did you? No. So did I. I didn't find anything about that. And then to describe the origin of hydrogen in the universe. And then Charlie to explain the industrial uses of hydrogen. To encourage, bagian D, to encourage future benefits of hydrogen. And then the last one, to discuss the process of hydrogenation. So guys, time is yours to type your answer on your keyboard. Show me the answer. Come on, baby. Show me the answer. What do you want to choose? You can choose A, B, C, D, E. Okay, babe. Come on. Show up. Silahkan, anak-anakku sekalian. Give me an answer. What is your answer about this? What is the author's main purpose in writing the passage? Apakah tadi Anda melihat contoh-contoh tentang kombinasi antara hidrogen dan oksigen? Ada? Oke, ya, keren, cool. I love you. Alright, Charlie, like this one. Oke, iya, jawabannya ada Charlie. Cerdaski nak, cerdaski semuanya. Ini yang muncul ini dari SMA berapa ini yang muncul ini? Dari SMA 5 apa? Sinjailo. Hama, boleh Sinjailo. Iya. Oke, cerdas ini semuanya. Terima kasih Ibu Guru yang mendampingi. Salam kenal dari Serical. Mudah-mudahan Ibu Gurunya mengenali saya ya. Oke, I wish that you know me. Oke, so the answer is correct. Your answer is correct. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah to explain the industries. To explain the industrious uses of hydrogen. Oh my God, I'm very proud of you all my students there. Saya sangat bangga. Terima kasih SMA 5 Sinjai. Terima kasih Ibu Guru cantik yang telah mendampingi. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu Guru yang ada di seluruh Sulawesi Selatan. With me Sir Ical or Papa Aus here. Right? Kalau ada yang mau ditanyakan, when you want to have something to ask me a question, you may come to my Instagram. You just check it out. My Instagram. Papa Aus. Ya. You can DM, bisa DM mau bertanya lagi, it's okay anak-anakku sekalian. Kalau ke Makassar, you may find out where can you find me. I always be here, you'll find me on Instagram. Alright, my smart students, kita ada kesimpulan dari pembahasan kali ini. What is our conclusion for this morning is, let's see, the conclusion. Pertama, for purpose of writing, ada 4 tujuan utama dalam menulis sebuah teks. Yang pertama, that's to entertain the readers, to inform, to persuade, and to express the reader's feeling. Ini, jadi semuanya itu selalu berhubungan dengan 4 inti utama daripada penulisan teks tersebut. So the students will really can find out, understand what the writer feelings, what the writer intention, what the writer purpose in writing the text. Oke, anak-anakku sekalian, kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan tadi kontak my Instagram ID. You can DM langsung sama Papa Osya, sama Serical. Nice to meet you all, and I wish ya kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat, dan kita akan bertemu pada pelajaran-pelajaran selanjutnya dengan saya tentunya. Sir Ical from Smart School, generasi Smart School berkarakter
cerdas kina. Salam hangat buat teman-teman Anda, salam hangat buat seluruh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.